Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Albarmanov. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait jaringan dan komunikasi pada IoT. Pertama, mengapa IoT itu butuh beragam protokol? Jadi yang kita ketahui itu IoT bukan hanya satu perangkat. Dia itu merupakan ekosistem berlapis yang dimana setiap lapisannya tuh membutuhkan protokol atau proses total control khusus agar sensor kecilnya dapat berkomunikasi dengan lancar. Seperti halnya server pusat. Di sini ada beberapa lapisan, tapi yang saya akan bahas ada 4 lapisan di sini. Yang pertama ada lapisan fisik, meliputi sensor, aktuator, dan perangkat keras. Lalu yang kedua ada lapisan jaringan, berfungsi sebagai rute dan koneksi data. Yang ketiga lapisan transport, digunakan untuk mengirim data yang dapat dipercaya. Lalu yang keempat lapisan aplikasi, di mana lapisan ini berfungsi untuk bahasa komunikasi antar perangkat. Di sini terdapat 4 tantangan utama dalam konektivitas IoT. Untuk membangun jaringan IoT yang sangat bisa diandalkan bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dengan kita memahami 4 kendala di sini dapat menjadi perhatian kita dalam pengembangannya. Jadi yang pertama itu ada konsumsi daya. Perangkat IoT itu mengandalkan baterai terbatas, sehingga protokolnya harus dibuat sangat hemat energi. Lalu yang kedua itu unsur daripada keamanan, di mana semakin banyak perangkat yang terhubung dalam satu lingkup, jadi resiko untuk terkena peretasan dan kebocorannya itu akan semakin besar. Lalu yang ketiga ada interoperabilitas, merupakan fragmentasi merek dari dan standar membuat perangkat sulit untuk terhubung satu sama lain. Lalu ada skalabilitas, jaringan yang kita buat itu harus mampu menampung jutaan perangkat secara bersamaan tanpa terjadi penurunan performa. Dari keempat tadi lahirlah ada protokol koneksi, di mana terdapat 2 tipe, yakni jarak dekat dan jarak jauh. Untuk lapisan fisik, di sini ada Bluetooth LE dengan jarak yang dekat, dia hemat daya juga, jadi smart home dan wearables. Lalu ada Zigbee, jarak dekat, hemat daya, smart home dan sensor jaringan. Ada Wi-Fi, kecepatan tinggi tetapi dia boros baterai, merupakan perangkat stasioner. Ada LoRa1 dan Sigfox dengan jangkauan yang sangat luas, baterai sangat hemat, biasa digunakan untuk pertanian dan kota pintar. Jadi dari keempat ini kita harus mampu memilih protokol yang tepat. Dengan kita memilih protokol yang ditentukan oleh jarak komunikasi dan ketersediaan daya, kita bisa tahu kalau smart home lebih cocok menggunakan Bluetooth LE atau Zigbee. Sementara kalau dalam lingkup pertanian atau lapangan, kita lebih cocok pakai LoRa1 yang menjangkau puluhan kilometer. Untuk informasi sendiri, LoRa1 dapat mengirim data hingga 10 sampai 15 km di area terbuka dengan konsumsi daya yang sangat minimal. Lalu ada protokol pengiriman data. Ini merupakan lapisan aplikasi.
terdapat 4 protokol pengiriman data. Yang pertama ada MQTT. Dia sangat ringan, hemat kuota, favorit utama di dunia IoT modern. Lalu ada COAP, dirancang untuk perangkat dengan memori sangat kecil dan daya terbatas. Ada HTTP, standarisasi website yang familiar, namun lebih boros daya untuk perangkat IoT sendiri. Yang terakhir ada AMQP, keamanan tingkat tinggi digunakan untuk sistem industri berskala besar. Lalu di sini ada dijelaskan tentang cara kerja komunikasi MQTT, model publish atau subscribe, di mana ada 3 hal yang utama, ada publisher, broker, dan subscriber. Di mana model publish subscribe itu memisahkan pengirim dan penerima melalui broker. Jadi broker ini adalah jembatan antara publisher ke subscriber, yang dimana sensor ini tidak perlu tahu siapa yang mengirim datanya. Jadi cukup kirim ke broker dan semua subscriber yang berminat akan menerima informasi secara otomatis. Itu daripada cara kerja komunikasi MQTT. Jadi yang paling penting lagi ada keamanan jaringan IoT, di mana data IoT itu harus dilindungi dari sensor sampai server. Terdapat 3 lapisan fondasi yang wajib. Di sini ada enkripsi end-to-end. Dia bakalan mengacak seluruh pesan dari sensor sampai ke server, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang ingin mencoba menyadapnya. Lalu kedua ada autentikasi kuat dengan memverifikasi identitas setiap perangkat yang diizinkan atau sebelum diizinkan masuk ke jaringan, supaya dapat mencegah perangkat palsu yang dapat terhubung ke dalam IoT kita. Lalu ada pembaruan firmware OITA, memperbaiki celah keamanan secara otomatis dari jarak jauh over the air tanpa perlu akses fisik ke perangkat. Dari ekosistem IoT ini muncullah revolusi 5G untuk ekosistemnya. Jadi 5G ini apa sih sebenarnya yang berubah? Dia ini bukan sekedar lebih cepat, tapi ia mengubah cara ekosistem IoT itu beroperasi secara fundamental. Jadi dengan adanya 5G, latensi 1 milisecond menjadi respon tanpa jeda. Ini sangat krusial untuk mobil otonom dan operasi jarak jauh. Lalu yang kedua ini ada kapasitas raksasa. Dia mendukung 1 juta perangkat IoT per kilometer kuadrat tanpa penurunan performa. Untuk masa depan network slicing dan standarisasinya, jadi network slicing ini 5G tadi mampu membagi jaringan menjadi jalur khusus yang terisolasi, merupakan jalur medis yang dipisahkan dari jalur smartphone agar tidak saling mengganggu, dan masing-masing mendapatkan prioritas ya, dengan kualitas layanan yang berbeda-beda juga. Untuk standarisasi global, terdapat inisiatif seperti Matter, OCF, dan 1M2M yang menyatukan standar dari Google, Apple, dan perusahaan global lainnya agar semua perangkat IoT dapat terhubung tanpa hambatan. Jadi kesimpulannya, dan tips implementasi, pertama, pilih protokol yang tepat, sesuaikan dengan kapasitas memori, RAM, baterai, dan jarak komunikasi perangkat yang digunakan. Kedua, utamakan keamanan berlapis. Dari awal itu diterapkan enkripsi end-to-end dan lakukan autentikasi dan juga pembaruan OITA on the air sejak awal desain. Dan yang terakhir itu gunakan standar terbuka
Pilih protokol dan standar yang didukung komunitas agar sistem mudah dikembangkan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.